Kalau di ekosistem Glassmart itu kita kerjanya nggak bekerja sendiri gitu. Pekerjaan jadi lebih mudah karena di Glassmart itu kita kerjanya secara tim. Jadi kita justru malah banyak dipromosikan oleh kantor pusat dan kita juga banyak dapat prospek dari kantor pusat. Oke, halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Abadi. Pada kesempatan kali ini kita mau sharing dan berdiskusi bersama Ibu Jessica. Bu Jessica ini adalah partner kita sebagai Glassmart di Solo dan di Jogja. Silakan Bu, kasih introduction words buat viewer kita nih. Halo semua, saya Jessica dari Glassmart Solo dan Jogja. Kantor kami ada di Solo sih. Oke, jadi kita udah kenal lama Bu Jessica ya. Mungkin waktu zaman Ibu sebelum married dan waktu saya masih sekolah juga tuh Bu. Iya, udah lama banget. Berapa ya? 2008, 2009 ya kalau nggak salah ya. Betul, iya. Jadi historinya cukup panjang dan saya pikir pasti banyak cerita-cerita seru yang bisa kita share ke audiens YouTube kita hari ini. Iya, pasti. Oke, Bu, kita langsung nanya hal yang santai dulu deh. Iya. Bagaimana mulai Ibu masuk ke industri kaca nih? Ceritanya gimana? Awal mulanya ya dipaksa orang tua. Mungkin juga seperti Wilson kali ya. Kita sama-sama generasi kedua di industri kaca ini. Jadi memang orang tua saya yang pertama merintis toko kaca di kota Solo. Ya, toko kacanya tradisional. Jadi toko kaca, gudang, workshop, kantor, dan rumah tinggal jadi satu. Oh, oke. Mulai dari tahun 1982 lah kurang lebih. Ya, jadi ketika saya lahir itu memang udah terbiasa dengan melihat kaca gitu. Nah, kemudian ya setelah saya lulus kuliah, orang tua saya bilang cepetan balik deh sebelum terlalu kerasan di negeri tetangga, nggak mau balik, cepetan balik, bantuin papi mami untuk lanjutin usaha seperti itu. Iya. Dulu di Sydney ya, kita kan sama-sama Australian graduate Ibu ya. Iya betul, saya dulu di Sydney 4 tahun di sana. Terus jadi setelah lulus kuliah, orang tua minta ayo cepetan balik ke Solo untuk lanjutin usaha tokonya gitu ya? Betul, iya. Terus jadi awal mulanya terpaksa itu. Awal mulanya terpaksa, nggak sempat kerja dulu di sana? Sempat kerja sih, cuma baru sebentar. Waktu itu harus pulang, harus balik. Orang tua saya udah khawatir, terlalu keras di sana. Terlalu nyaman kali di sana ya? Terlalu nyaman, iya. Ya biasa tau lah. Iya soalnya di sana kan iklimnya enak, orang-orangnya asik gitu ya. Tapi betul. Di Indonesia kan jauh berbeda budayanya, jadi kita mesti adaptasi lagi, itu yang susah tuh saya pikir tuh. Betul, iya. Terus pertama kali join di perusahaan orang tua waktu itu gimana adaptasinya? Cerita seperti apa gitu? Maksudnya apakah tidak sesuai ekspektasi, atau cerita-cerita yang menarik itu bisa di-share ke teman-teman? Oh ya, awal-awal pulang ibu saya jadi menyuruh saya untuk belajar dari lapangan gitu. Jadi saya ikut teknisi saya untuk pergi ke lapangan, lihat proyek, ya mulai belajar dari situ gitu. Jadi supaya lihat aplikasi secara langsung gitu, kaca dan aluminium. Nah, dari situ kemudian cari kenalan arsitek, cari kenalan kontraktor, terus mulai berhubungan dan ya startnya dari situ. Terus kira-kira ini kan mungkin mirip kayak saya ya Bu, kita butuh waktu ya untuk menyukai bidang yang kita jalani sekarang seperti itu. Kalau dalam case Bu Jessica itu prosesnya gimana Bu? Berapa lama? Dan sampai satu hari memutuskan ya aku yakin dan aku mau teruskan perusahaan ini supaya lebih baik gitu. Oke, sebetulnya cukup cepat sih saya menyukainya karena ya mungkin karena saya sudah terbiasa ya, saya grow up di lingkungan toko kaca dan aluminium. Setiap hari saya mainnya juga
di area-area kaca dan aluminium, karena itu toko, gudang, rumah tinggal itu bercampur jadi satu gitu. Jadi ya sudah terbiasa sama barang-barang tersebut gitu. Dan sebetulnya kalau boleh dibilang saya gampang menyesuaikan diri sih. Di Sydney saya kerasan, balik ke Indonesia sebentar aja juga sudah kerasan. Gitu. Jadi setelah pulang ya mungkin hanya butuh 1 tahun ya, saya sudah mulai kayaknya memang ini passion saya gitu. Kan kalau di Sydney kerjaan lebih teratur ya, 9 to 5 dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalnya di menjalankan usaha orang tua itu kan lebih hard work, lebih besar. Nah, kira-kira passion apa yang Ibu Jessica suka sehingga oh ya ini aku akan mendedikasikan karirku di sini gitu. Kenapa industri kaca? Ya sebetulnya dari dulu memang saya suka barang-barang interior, barang-barang arsitektur gitu. Saya suka lihat rumah yang bagus, barang-barang yang tertata rapi dan indah gitu. Jadi ketika saya menekuni usaha kaca ini, otomatis kan saya berkunjung ke proyek-proyek yang di mana jika menggunakan jasa arsitek pastilah terdesain dengan baik ya. Gitu. Nah, saya menyukainya gitu. Jadi karena estetika itu akhirnya mau terjun kita perdalam lagi gitu ya. Betul. Iya. Mungkin kurang lebih sama sih case-nya dengan saya. Jadi saya juga diajak ke lapangan dulu. Tapi kasusnya saya agak lama nih, saya 2 tahun Bu, untuk kayak bidangnya nih gitu. Sampai akhirnya kita putuskan untuk ya udah kita fokus ke industri kaca dan kita kembangkan bagaimana supaya lebih baik gitu kan ya. Betul, iya. Nah, kita berbicara soal awal mula kenalnya Himalaya. Gimana kenal mulanya Himalaya? Kan dulu Ibu sempat mention toko yang existing di handle oleh orang tua itu bergerak di kaca polos, kaca tinted biasa atau kaca es biasa. Sedangkan produknya Himalaya ini kan beraneka ragam dan variatif. Itu mulai kenalnya bagaimana ya? Mulai kenalnya, awal mulanya itu dikenalkan oleh teman saya, Pak Kenneth Ardian, sesama pemain building material. Nah, dia itu merasa bahwa saya dan Himalaya itu berpotensi untuk memiliki hubungan kerjasama. Nah, jadi dia mengenalkan saya kepada Pak Hendra secara langsung. Dan dan istiqakan benar. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Hendra, cerita tentang visi dan misi perusahaan, ya kita ternyata memiliki banyak kecocokan dalam visi dan dari situ hubungan kita berlanjut hingga akhirnya saya menjadi distributor dari produk-produk Himalaya Abadi kurang lebih di sekitar tahun 2008 waktu itu. Ya, jadi dulu formatnya belum berbentuk glassmart ya, masih authorized distributor untuk daerah Solo seperti itu ya. Betul, iya. 2008 berarti itu produknya masih Dania, Crystal, Glasstone, sama beberapa ESIP kalau nggak salah ya. Sama wall film, ya. Iya benar Hairline ya, Hairline ya. Hairline, ya. Betul. Terus Pak Kenneth itu kalau nggak salah IDKU ya Bu ya? IDKU. Betul. IDKU. Iya. IDKU masih Indawo waktu itu. Kenapa? Indawo, Industri Dagang Keluarga Wong. Oh iya, jadi disingkat IDKU atau IDKU dibacanya gitu kan ya? Ya. Bu Jessica waktu itu sempat kerja produknya mereka juga, Solid Surface atau gimana? Sempat, ya. Bahkan sampai hari ini pun kita juga masih ambil Solid Surface dari mereka. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bu Jessica ini ada unit bisnis lain yaitu Bahagia ya Bu ya? Betul. Di sana nggak cuma kaca, tapi Bahagia itu juga menyediakan produk-produk interior lainnya seperti Solid Surface-nya. Betul Bu ya? Ya, wardrobe, interior, tapi yang berbasis kaca dan aluminium. Jadi kalau interior pada umumnya kan dia dari bahan triplek atau MDF. Kalau kami khusus interior yang menggunakan bahan material dari kaca dan aluminium tanpa penggunaan bahan kayu sama sekali. Oke. Nah, karena ada unit bisnis Bahagia itulah yang kenal Pak Kenneth, akhirnya dikenalkan ke Himalaya gitu ya. Betul, iya. Dan di satu sisi kan waktu itu sebagai toko kaca tanda kutip, berarti kan ketika Ibu memutuskan untuk oke, aku mau handle produk Himalaya di daerah Solo. Kira-kira dengan adanya kaca-kaca seperti ini di Solo, apa yang Ibu dapatkan dari segi competitive advantage gitu dibandingkan dengan kompetitor
toko kaca lain ya yang ada di store? Ya, produk-produk Himalaya kacanya sangat lengkap dan sangat-sangat beragam. Ya, baik itu dari kaca warna maupun kaca tekstur atau kaca yang berteknologi tinggi, Himalaya punya semuanya. Nah, jadi kalau ada arsitek atau interior designer yang memiliki ide yang sebelumnya kalau kaca-kaca biasa supplier lain nggak bisa buat, nah kita punya cukup banyak alternatif pilihan kaca yang bisa merealisasikan ide kreatif si arsitek atau si interior designer tersebut, gitu. Ya. Dan secara real, apakah itu membantu toko kaca Award itu masih toko kaca Bahagia ya? Dari segi dikenal lebih banyak kah oleh customer atau pemakai kacanya semakin meningkat setelah bergabung ke distributor Himalaya pada saat itu? Oh ya, pasti. Kalau di toko lain mungkin hanya bisa dijumpai kaca polos, kaca ribbon, kaca es, atau kaca one way. Sedangkan di tempat kami ada kaca tekstur, ada kaca warna yang bercustom. Jadi maksudnya kalau seandainya ada request kaca back painted, kaca yang belakangnya dicat dengan pilihan warna tertentu, kita bisa melayani, kita bisa menerima. Gitu, karena nggak hanya pilihannya itu hanya dari katalog yang tersedia, tapi kita bisa buatkan sekarang gitu secara custom ikut seleranya si arsitek maupun si interior designer. I see. Jadi dengan demikian sih harapannya dapat plus point lah istilahnya dengan produk-produk. Betul kan, jadi arsitek dan interior designer jadi sangat fleksibel gitu dalam mendesain karena begitu banyak pilihan dan kita juga bisa melayani secara custom permintaan si arsitek maupun interior designer tersebut gitu. Terus saya mau singgung sedikit mengenai natur produknya. Maksudnya gini, kan Ibu tahu naturnya produk Himalaya itu Ibu bisa stok dalam kondisi slab lembaran gitu ya? Betul, ya. Jadi nggak mesti semua jenis orderan harus diorder dari Jakarta dalam kondisi potongan. Ya. Apakah hal itu menjadi advantage juga dalam memasarkan produk Himalaya ke Solo dan Jogja? Oh ya, karena kan customer kan selalu kepengennya kan kalau order itu cepat gitu. Sedangkan kalau kita punya stok lembaran kan kita bisa langsung potong dan langsung kirim. Sedangkan kalau kita nggak punya stok lembaran, berarti kan dibutuhkan lead time yang lebih lama untuk dari proses ordering hingga pengiriman butuh waktu yang lebih lama. Nah, tergantung si arsitek sama si interior designer masih bisa tunggu nggak gitu. Owner bisa nggak, deadline-nya masih cukup waktu nggak gitu. Tapi kebanyakan kalau case yang sekarang berjalan itu waktunya sangat mepet gitu. Tergantung, kalau komersial project iya, tapi kalau untuk rumah tinggal biasanya lead time-nya lebih, mereka kasih waktu deadline-nya lebih banyak. Oh, jadi sebenarnya dengan proses nyetok produk ini secara slab, fleksibilitas waktunya itu yang kita dapatkan ya. Jadi jika di waktu yang lebih sempit kita bisa langsung gerak, tapi ketika proyeknya itu lebih slow moving dalam artian rumah tinggal yang butuh perencanaannya bisa setahun baru selesai gitu kan ya? Betul, ya. Karena waktu itu juga kadang-kadang juga menentukan apakah customer akan ACC atau tidak, gitu. Maksudnya gimana tuh? Misalnya kalau project kayak cafe, hotel yang biasanya ada tenggang waktu yang lebih strict gitu, ya harus kalau seandainya kita ACC penawaran kaca tersebut dibutuhkan waktu berapa lama? Karena kita cuma bisa tunggu sampai 3 minggu kalau misalnya ini ya, atau misalnya cuma bisa tunggu sampai 5 hari misalnya seperti itu. Kalau dalam 5 hari nggak bisa, mendingan saya nggak ACC, saya mendingan ganti kaca yang ready stock gitu, pilihannya yang ready stock. Iya. Berarti Ibu lebih prefer yang bisa di stok ketimbang daripada yang harus seluruhnya difokus dari Jakarta gitu? Enggak juga, saya rasa dua-duanya itu penting gitu, karena kan tidak semua customer bisa dipukul rata. Karena kita di Solo Jogja ini kita fokus pada segmen menengah ke atas, yang dimana customernya sering ingin barang-barang yang nggak biasa, nggak standar gitu. Nah, dengan pasar menengah ke atas ini kita banyak dapat permintaan custom gitu. Nah, dan ini merupakan competitive advantage kita dibandingkan dengan orang lain, di mana orang lain
hampir mayoritas tidak bisa melayani pekerjaan custom. Mereka terpancang kepada produk-produk yang sudah ada. Mereka nggak bisa dapat custom order. Kita bisa. Mungkin yang Ibu maksud tuh seperti kayak Glasstone custom warna sekian, itu bisa, itu produknya seperti itu yang dimaksud ya ketika salah satunya. Dan misalnya ini kita dapat tantangan untuk bikin kaca bar, gimana kaca yang bertekstur di bending, kemudian di back painted dengan warna custom gitu. Ya, orang lain kaca teksturnya aja belum tentu punya. Kalau punya pun juga belum tentu mereka bisa fasilitas proses bending. Bisa bending belum tentu bisa diwarna. Gitu, iya. Oke, berarti mungkin saya simpulkan dengan range produk Himalaya tuh bisa melayani produk standar yang dimana lebih cepat. Betul. Atau juga ada beberapa case yang mana butuh custom pun bisa gitu ya. Betul. Itu sebabnya kita bisa kadang-kadang disebut dengan tanda kutip semi mass pro. Mass pro-nya ada, tapi ada customized produk yang bisa menjadi competitive advantage dari untuk di Solo dan di Jogja gitu ya. Betul sekali, iya. Kemarin juga kalau nggak salah ada project dengan menggunakan Lamilux ya, laminated glass dengan fabric, dan fabriknya pun di custom. Fabriknya di custom, iya. Gitu. Bahkan fabriknya juga di double. Oh, jadi fabriknya 2 gitu ya? Fabriknya 2, gitu. Untuk dapat efeknya tampilan yang diingini oleh si interior designer. Oke, jadi mungkin teman-teman yang bingung kita ngomongin apa bisa cek website kita di himalayabadi.com atau di glassmart.co.id untuk lebih jelas mengenai produk-produk yang kita singgung, karena seperti yang tadi saya bilang, di Himalaya ada produk yang mass pro, produk kita sebut dengan semi mass pro, di mana ada produk jadi dan ada beberapa yang bisa kita customize untuk aiming ke beberapa efek interior tertentu gitu. Jadi bisa dicek di website kita. Ya. Oke, berikutnya saya mau nanya mengenai Glassmart nih. Jadi kan tadi kita berbicara soal konsep distributorship sebelum adanya Glassmart di tahun 2017. Ya. Tadi kita berbicara konteksnya sebagai distributorship sebelum kita propose adanya konteks kerjasama dengan Glassmart. Sejak tahun 2017 kita launching konsep Glassmart dan kita propose ke Bu Jessica juga. Nah, apa sih yang membedakan Bu ketika bergerak sebagai authorized distributor dan Glassmart? Apa advantage yang didapatkan ketika Ibu join di ekosistem Glassmart? Kalau di ekosistem Glassmart itu kita kerjanya nggak bekerja sendiri gitu. Pekerjaan jadi lebih mudah karena di Glassmart itu kita kerjanya secara tim. Jadi kita justru malah banyak dipromosikan oleh kantor pusat dan kita juga banyak dapat prospek dari kantor pusat. Dan tentunya prospek yang dilempar ke kami itu adalah prospek yang memang sedang membutuhkan kaca-kaca yang dimiliki oleh Glassmart. Dan jadi successful rate-nya itu sangat tinggi. Oke. Mungkin bisa dibilang dalam artian kalau konsep distributor kan kita jalan masing-masing gitu Bu ya? Betul, iya. Usaha masing-masing, usaha sendiri-sendiri lah. Iya. Himalaya jalan sendiri, bahagia dalam konteks Ibu jalan sendiri di market Solo. Sedangkan ketika kita mengintroduce Glassmart, kita bisa bekerja dengan sinergi gitu ya? Iya, betul sekali. Iya, dan bahkan jika ada customer yang menghubungi Glassmart manapun misalnya ya, misalnya dia ada kebutuhan kaca di kota A, dia nggak tahu nih dia harus menghubungin siapa, dia kontak aja nih Glassmart Jakarta misalnya begitu. Nah kebetulan lokasinya mungkin ada di Jogja gitu. Nah nanti dari Glassmart Jakarta akan kasih kontaknya ke kami yaitu Glassmart Solo Jogja untuk memfollow up si klien tersebut kan. Jadi mau dimanapun klien tersebut menghubungi nanti akan diarahkan kepada Glassmart yang terdekat di mana kota dia akan masang si kaca itu. Ya. Jadi mungkin nggak cuma pekerjaan yang bisa dilakukan Himalaya bisa bareng-bareng, tapi juga dari sesama Glassmart cabang-cabang ini bisa saling berkontribusi gitu Ibu ya. Betul. Karena kan jaringan Glassmart sangat luas, sudah tersebar di 8 kota besar di seluruh Indonesia. Maka dari itu customer nggak perlu bingung kalau
butuh kaca-kaca glass mat, belinya di mana, nanti siapa yang kirim, siapa yang pasang. Karena setiap toko kaca yang sudah terkonvert menjadi glass mat pasti sudah tersaring, sehingga dapat dipastikan bahwa si glass mat itu sudah memiliki fasilitas processing kaca yang lengkap, dia mempunyai tenaga kerja pemasangan yang terampil, dan pelayanan yang sudah terstandar gitu. Ya sih. Ya. Terus berikutnya saya mau nanya mengenai showroom nih. Saat ini kan udah ada showroom di Solo ya Bu ya. Waktu itu showroom itu kita renovasi untuk menampilkan display-display produk-produk Himalaya melalui Glassmart Solo. Cuma saya dengar kita ada planning buat showroomnya dipindahin ke lokasi yang lebih besar. Betul. Mungkin bisa dikasih teaser dulu ke teman-teman yang nonton akan seperti apa konsepnya. Oke, showroom yang baru nanti akan beralamat di Jalan Uri Sumoharjo, di dekat pusat kota Solo. Dia berkonsep industrial modern. Dia sebetulnya terdiri daripada 3 unit usaha ya. Jadi ada glass mat, kemudian ada bahagia gelas aluminium sendiri yang menjual aluminium. Kemudian sebelahnya lagi ada franchise Ona, Happy Interior yang menjual gorden, blinds, wallpaper, dan lain-lain. Jadi sebetulnya 3 unit ini menjadi one stop shop untuk kebutuhan building material, kaca, aluminium, interior, maupun ram nyamuk dan wallpaper, seperti itu. Itu kalau kita lihat sedikit di denah dan di 3D renderingnya itu keren banget, karena itu luas banget ya Bu ya. Iya, terima kasih. Luas banget, dan juga tempatnya ini banyak tempat-tempat kayak ibaratnya bisa dibilang legendaris lah, ada historical heritage yang mau di preserve di situ juga. Iya. Ada tempat buat bersantai ya Bu ya, seperti kayak lounge. Betul. Tempatnya cukup instagramable. Jadi nanti kalau jadi silakan mampir untuk foto-foto pun juga boleh. Oke, jadi meanwhile sambil kita nunggu renovasi showroom yang baru itu, kita masih bergerak di lokasi Glassmart, showroom Glassmart yang existing ya. Di alamatnya di mana ya? Di Jalan Juanda nomor 45 di showroom Happy Home atau Glassmart Solo ya. Nanti bisa dicek di description box atau di alamat yang kita tampilkan di video ini. Terus saya mau nanya soal tadi sempat di-mention soal pemasangan Bu ya. Jadi Glassmart ini konsepnya nggak cuma bisa jualan, ibaratnya kan banyak calo-calo bikin showroom, bukan seperti itu, saya tekankan lagi. Tapi di Glassmart adalah memiliki fasilitas processing dan pemasangan. Iya. Seberapa ini sih Bu, kalau misalnya kita berbicara pemasangan itu technical produk, masang produk-produknya Glassmart dan Himalaya ini dibandingkan dengan masang produk-produk kaca polos itu kesulitannya seperti apa Bu? Apakah lebih sulit, lebih mudah, terus lebih cepat, atau bagaimana? Mungkin ada sharing sedikit ke viewers YouTube. Iya, karena kaca-kaca produk Himalaya kan kebanyakan adalah kaca-kaca yang mempunyai value added ya, nilai tambah, baik itu mungkin fitur teknologi atau mungkin kacanya ya aneh-aneh lah, unik-unik gitu ya kita ngomongnya. Ada triknya sendiri-sendiri gitu. Asal kita tahu, kita bisa pasang dengan baik gitu kan. Kita juga di training lah istilahnya bagaimana cara pasangnya, sehingga kita dapat memasang dengan sesuai standar yang ditentukan oleh dari Glassmart pusat. Kalau orang lain mungkin karena dia nggak tahu, dia juga nggak di training, jadi ya pasangnya mungkin berbeda gitu, sehingga mungkin tidak bisa maksimal. I see. Ya. Kalau dibandingkan dengan masang kaca biasa itu apakah ada perbedaan atau enggak sih sebenarnya? Dari segi general overview-nya? Sebetulnya enggak sih. Kalau kita bilang kaca cermin, kita bilang kaca Maxikul, kaca Dania, tekstura sebetulnya hampir sama dengan pemasangan kaca polos maupun kaca es gitu ya. Tapi kalau kita ngomong kaca channel U-shaped glass atau kaca switch glass, kaca switch glass itu kan kaca yang bisa berubah dari buram ke bening dalam instan sekejap. Kaca ini kan membutuhkan
tenaga listrik. Nah, dan kemudian sealernya pun kan juga khusus. Seberapa senti masuk ke dalam dinding pun juga berbeda dengan cara mengaplikasikan kita biasanya dengan kaca-kaca biasa gitu. Nah itu harus tahu gitu. Jadi nggak semua, mungkin ada beberapa produk yang general yang bisa kita samakan dengan cermin atau kaca partisi lainnya gitu ya. Yang mana orang bisa masuk dengan mudah, tinggal poinnya adalah kerapihannya, apakah bisa serapi gitu kan ya. Iya. Tapi ada beberapa jenis kaca yang nggak bisa dihandle sama sekali oleh beberapa aplikator gitu, seperti switch glass atau smart glass atau bahkan U-shape glass, maksudnya gitu Bu ya? Iya. Karena memang itu engineering-nya berbeda, yang satu terkait dengan electrical, yang satu karena bentuknya huruf U. Betul. Oke. Terus saya mau nanya mengenai market interior glass dan kaca dekorasi di Solo dan Jogja. Kan Ibu megang dua ya. Awalnya sih megang Solo aja, tapi tertantang untuk yuk kita handle market Jogja juga. Oke. Bedanya di mana sih Bu? Apakah typical end user-nya atau customer-nya sama atau berbeda? Desain jenis kaca yang di sini works atau apakah di Jogja nggak works atau gimana Bu? Mungkin bisa di-share insight sedikit. Iya, marketnya agak berbeda sih. Kalau di Solo saat ini dia masih kurang banyak mengeksplor kaca yang unik-unik gitu. Sedangkan kalau di Jogja, karena mungkin kotanya juga lebih besar dan dia kan juga kota pariwisata, sehingga begitu banyak sekali tempat wisata, kemudian hotel, kafe, maupun tempat retail yang sudah menggunakan terinspirasi dari kota-kota besar gitu, kota-kota ibu kota gitulah. Nah, jadi di Jogja itu mereka lebih berani untuk menggunakan kaca-kaca yang high spec gitu, kaca-kaca yang unik. Yeah. Kayak industri, jadi misalnya kayak Mirrormax RT gitu, seperti kaca cermin yang sengaja mempunyai kayak pattern dirusak seperti itu kan. Untuk kafe-kafe industrial, Mirrormax Gold gitu, kaca-kaca berwarna emas ini saya sering sekali supply ke Jogja dan jadi pasarnya memang berbeda. Di sana dia lebih berani mengeksplor. Kalau Solo belum kali ya, bukannya itu tapi belum menuju ke sana. Oke. Jadi tipikal produk yang diserap di Solo sama di Jogja tuh beda karakteristiknya gitu ya? Beda, ya. Kalau di Solo tuh produk-produk yang kayak kaca, misalnya ya kaca esit gitu, kaca Dania, kaca tekstura, bronze mirror, Mirrormax bronze, Mirrormax grey, seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngomong di Jogja, Mirrormax-nya itu bukan bronze lagi, tapi Mirrormax green, seperti itu, Mirrormax gold, Mirrormax purple, red, seperti itu. Jadi, beda warna. Lebih berani ya istilahnya. Lebih bold gitu ya. Iya. Apakah karena kebanyakan di Solo end user, Bu? Enggak juga? Bisa jadi. Kalau di Solo itu mereka kebanyakan kebanyakan end user, belum banyak komersial place seperti di Jogja. Kalau di Jogja kan yaitu begitu banyak, karena itu tempat wisata, banyak sekali tempat-tempat retail, tempat-tempat perkantoran kayak Gedung Astra, universitas, kemudian kafe, restoran, banyak sekali. Oh, berarti. Dan biasanya unik-unik. Mungkin gini kali Bu ya, kalau misal di Solo itu kan ibaratnya banyak lebih pembangunan perumahan dan lain sebagainya, atau end user yang menengah ke atas. Jadi kalau kita menggunakan material yang eye catchy begitu, yang eye catchy gitu mungkin akan terlalu bold ya untuk di rumah gitu ya. Tapi kalau di tempat-tempat komersil, para wisata, mereka justru sengaja supaya jadi ada ikon Instagramable baru di situ kan gitu ya. Iya, betul sekali. Iya. Mungkin kalau kayak glass tone warna putih itu akan banyak di Solo, sedangkan kalau di sana bisa opal green misalnya seperti itu. I see. Iya. Bagaimana dengan pelaku desainer, Bu? Desainer itu sebenarnya banyak di Solo atau di Jogja sih? Kalau berdasarkan pengalaman Ibu? Dua-duanya banyak sih. Kalau di Solo banyak biro arsitek sih. Kalau di Jogja banyak sekali interior desainernya. Oh, jadi kalau Solo malah arsitektur ya? Kalau si Jogja malah udah masuk ke interior? Betul. Apakah di sana
sudah split antara interior dan arsitektur di Solo. Karena kalau di Jakarta kan udah split semua nih, jadi interior punya perusahaan sendiri, arsitek tuh perusahaan yang berbeda gitu. Udah nyeplit belum di Solo? Udah ya? Banyak yang split ya. Kiri. Oke. Bangunan-bangunan komersil di Solo bagaimana progresnya? Tadi kan Ibu mention belum terlalu banyak, tapi apakah ada tren ke arah sana? Terus bagaimana kira-kira? Kalau di Solo ini kan kota industri ya. Jadi lebih banyak pembangunan pabrik, kemudian juga banyak juga rumah tinggal gitu. Tapi kalau sekarang juga mulai menjamur kafe-kafe. Oke. Ya baru tren ini. Ya. Mungkin kita harap 5 tahun ke depan akan semakin banyak ya penggunaan untuk bangunan komersil. Betul. Dengan demikian kita bisa handle market tersebut, dan tentu aja dengan kita menghandle variatif kacanya bisa lebih berwarna gitu untuk di lokasi tersebut. Iya. Justru selama pandemi ini sekarang lebih banyak rumah makan bermunculan, lebih banyak tempat wisata Instagramable bermunculan. Jadi kalau dulunya mungkin mereka kan sukanya liburan mungkin ke luar kota atau ke luar negeri, berhubung pandemi ini kan tidak bisa. Nah, jadi di Solo ini kan ada dekat tempat wisata namanya Tawangmangu ya, sangat dekat, itu kayak puncaknya Jakarta gitu, puncak. Nah, ini Tawangmangu ini kalau dulunya biasa-biasa aja, nah sekarang sejak pandemi ini justru malah banyak pembangunan hotel, banyak pembangunan tempat makan, restoran, seperti itu. Nah, juga jadi banyak penggunaan kaca-kaca kita ya, entah itu bronze mirror, entah itu grey mirror, guardian mirror, seperti itu. Tapi kebanyakan masih warna-warna aman gitu, warna-warna netral gitu. Dia belum berani untuk eksplorasi ke yang lebih unik gitu ya. Iya. Ketika dicoba 1-2 bidang yang unik, biasanya ketagihan sih Bu, ya nggak sih? Betul. Iya. Oke. Boleh cerita sedikit Bu mengenai processing line yang ada di Solo? Mungkin buat audiens yang nonton, Glassmart Solo dan Bahagia ini kan memiliki processing line yang baru pindah ya dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru lebih besar. Kira-kira harapannya seperti apa dengan menambah kapasitas seperti ini? Kapasitasnya bertambah berapa banyak? Dan kira-kira dengan hal itu bisa mensupport apa untuk industri di lokasi Solo dan Jogja? Iya, jadi di lokasi yang baru ini kita punya mesin potong kaca otomatis, kita punya mesin slab, mesin polis ya, mesin edging, kemudian ada mesin bevel, dan sebentar lagi kita juga akan masukkan mesin cuci kaca, ya, sehingga kaca yang setelah diproses polis maupun diproses bevel dapat dibersihkan secara maksimal sebelum kita delivery, sebelum kita kirim ke customer. Itu mungkin penting, jadi saya perlu highlight di situ ya, mesin cuci, karena tentu aja jenis-jenis produk yang kita deliver dari Himalaya melalui Glassmart ini adalah produk-produk yang memiliki value tinggi. Jadi delivery-nya harus clean. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kotor, itu akan mudah menimbulkan scratch atau menimbulkan noda baret atau noda-noda seperti itu, yang mana kita nggak mau. Maka dari itu tentu aja mungkin sekarang masih dilakukan manual ya Bu ya, dari segi dengan mesin washing ini akan menambah, dalam artian reject ratio akan berkurang, dan juga teman-teman yang beli produk dari Glassmart Solo Jogja ini akan lebih terjamin kualitas kacanya gitu ya. Betul, karena kan di toko lain mereka kebanyakan kan polishnya manual, kalau nggak polishnya manual, bevelnya juga manual. Potongnya pun kan juga masih manual, belum menggunakan mesin potong kaca. Kalau dengan menggunakan mesin potong kaca, otomatis akurasi, ketepatan ukuran akan lebih terjamin. Kemudian kesikuannya juga lebih terjamin. Kalau potong manual bisa seringkali kan nggak siku, bisa trapesium dikit gitu kan. Ya, tergantung situ kan potong. Mesin-mesin yang tadi Ibu mention, mesin GM, mungkin teman-teman belum tahu, itu mesin polishing untuk mengkilapkan pinggiran kaca dan menghilangkan tajamnya. Itu penting juga supaya kalau dilakukan manualnya kan lama sekali ya, jadi speed pengerjaan lama. Dan hasil edgingnya nggak terlalu bagus. Sedangkan dengan mesin ini akan lebih baik,
Dan Bevel, terutama kan kita banyak produk cermin dan produk tempel lah istilahnya, seperti kaca back painted, glass tone, dan sebagainya. Dengan mesin yang ada di Solo Jogja ini akan membantu akurasi pertemuan Bevel, Ibu ya? Betul sekali, iya. Oke, itu aja sih pertanyaan list yang sudah kita tanyakan ke Bu Jessica. Jadi Bu Jessica, pertanyaan terakhir, mungkin apakah ada pesan tambahan untuk viewers kita di YouTube, terutama teman-teman dari arsitek dan interior yang ada di Solo dan Jogja? Mungkin silakan dijawab. Ya, bagi rekan-rekan arsitek maupun interior designer yang berada di Solo dan Jogja, jangan sukar untuk menghubungi kami, bisa berkunjung ke showroom kami atau kami yang pergi ke kantor Bapak Ibu sekalian untuk memberikan sampel, untuk melakukan presentasi, baik itu di kantor maupun atau di lokasi proyek. Kita siap setiap waktu. Dan bahkan showroom kami melayani kunjungan di luar jam operasional. Jadi dengan by appointment ya, misalnya dari luar kota ingin berkunjung di hari Minggu misalnya, boleh, bisa kita layanin kok. Ya hanya aja pastikan kontak kami beberapa hari sebelumnya sebelum berkunjung, gitu, agar bisa kita atur. Oke, kita akan tampilkan akun Instagram Glassmart Solo Jogja dan juga nomor yang bisa dihubungi ya di layar ini nanti bisa di. Baik, terima kasih Wilson. Bisa langsung di save dan bisa di screenshot untuk dikunjungi. Oke, sekali lagi saya ucapin terima kasih Bu Jessica atas waktu dan kesabarannya, bercanda deh, atas waktunya. Kita diskusi seru hari ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk mengetahui lebih detail mengenai Himalaya dan Glassmart, bisa subscribe di channel kita, follow kita di sosial media, dan juga kunjungi website kita. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya.